Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya di sini akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, kelompok 4. Yang pertama yaitu Alfi Nurliana. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Yang ketiga, Lailatul Mahfudhoh. Yang keempat, Rika Sefianti Mafikasari. Yang kelima, Siti Mariatul Kiptiah. Karakteristik media dan sumber pembelajaran tematik. Strategi menyampaikan mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari peserta didik. Oleh karena itu, media merupakan komponen strategi yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh si pengajar dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Deakin 1993 bahwa media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada si belajar, apakah itu orang, alat, atau bahan. Media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, dan materi yang akan disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses pembelajaran. Media mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa-siswi. Sumber itu dapat berupa perangkat keras seperti komputer, televisi, LCD, dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras itu. Pemilihan media dan sumber pembelajaran tematik. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media meskipun caranya dapat berbeda, yaitu 1. Harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan memilih media tersebut. 2. Kedekatan dengan media. Media yang dapat dipilih harus dikenal sifat dan ciri-cirinya. 3. Adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kaitan antara tersedianya sumber belajar dengan pemilihan strategi penyampaian isi pembelajaran, perlu diuraikan terlebih dahulu apa itu sumber belajar dan bagaimana klasifikasinya. A. Sumber belajar. Sumber belajar mencakup semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh siswa agar terjadi perilaku belajar. B. Klasifikasi sumber belajar. Peranan pokok sumber belajar dalam pembelajaran adalah mentransmisi rangsangan atau informasi kepada siswa. C. Langkah analisis sumber belajar. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa hasil akhir dari analisis sumber belajar adalah berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat dipakai untuk keperluan pembelajaran. Lembar kegiatan pembelajaran tematik. Pada dasarnya ada 3 bentuk kegiatan pembelajaran. Setiap bentuk kegiatan pembelajaran di atas membutuhkan bahan pembelajaran yang berbeda. Sebagai gambaran bentuk kegiatan pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengajar sebagai fasilitator dan siswa-siswi belajar sendiri. Bentuk kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pengajar bertindak sebagai fasilitator sedangkan siswa belajar sendiri. Bentuk kegiatan pembelajaran ini disebut pula belajar mandiri atau independent learning. Menyusun lembar kegiatan pembelajaran yang baik. Selain mengembangkan bahan pembelajaran yang berbentuk salah satu di antara bahan belajar mandiri, bahan pengajaran konvensional atau bahan PBS sebagai bentuk kegiatan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran juga harus mengembangkan 2 macam pedoman, yaitu pedoman siswa dan pedoman pengajar. Pedoman siswa dan pedoman pengajar ini diperlukan oleh setiap bentuk kegiatan pembelajaran. Pedoman siswa berisi yang pertama, petunjuk menggunakan semua bahan belajar yang diterima siswa. Yang kedua, daftar kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan setiap unit pelajaran atau pertemuan. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, pedoman siswa perlu disusun lebih lengkap daripada pedoman siswa yang digunakan dalam pengajaran konvensional dan PBS. Sedangkan pedoman pengajaran berisi petunjuk kegiatan yang harus dilakukan pengajar dalam bentuk kegiatan pembelajaran belajar mandiri. Pedoman pengajar berupa pedoman fasilitator atau tutor.
Pedoman tersebut berisi yang pertama petunjuk memberikan motivasi, yang kedua petunjuk cara membimbing atau memberikan konsultasi kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, yang ketiga petunjuk menggunakan bahan pembelajaran baik berbentuk media cetak maupun non-cetak, yang keempat petunjuk memberikan bimbingan kepada siswa dalam menyelesaikan setiap latihan. Yang kelima, petunjuk menyelenggarakan dan memeriksa hasil tes. Dan yang keenam, naskah tes akhir. Kegiatan siswa, pembelajaran tematik. Lembar kegiatan siswa merupakan lembar yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan terprogram Dikbud 1995. Lembar kegiatan siswa merupakan alat belajar siswa yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa secara aktif. Kegiatan tersebut dapat berupa pengamatan, eksperimen, dan pengajuan pertanyaan. Oleh karena itu, lembar kegiatan siswa berkaitan dengan pilihan strategi pembelajaran yang menyatu di dalam keseluruhan proses pembelajaran. Lembar kegiatan siswa dibagi dalam dua macam, yaitu satu, lembar kegiatan yang berisi sarana untuk melatih, mengembangkan keterampilan, dan mengembangkan serta menemukan konsep dalam suatu tema. Dua, lembar kegiatan siswa yang dirancang untuk membimbing siswa dalam suatu proses belajar mengajar dengan atau tanpa bimbingan guru. Muslim Ibrahim 2008.